Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fajar Astuti Hermawati, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Alivia Widenata dengan NBI 14624000079. Saya Dia Uliade Johari dengan NBI 14624000085. Saya Gerlina Susalsabila dengan NBI 14624000123. Dan saya Dian Karina Putri dengan NBI 14624000129. Baik, di sini kita akan mempresentasikan proposal pengembangan sistem pakar rekomendasi konseling trauma anak pasca bencana menggunakan rule base. Langsung saja kita masuk pada bagian bab 1, ada latar belakang. Journal Exploring Play-Based Intervention with War Affected Children menekankan bahwa konflik bersenjata dan perang dapat menyebabkan trauma berat pada anak-anak, serta mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka. Banyak anak terdampak kekerasan, pengungsian, dan kehilangan, sehingga hak mereka untuk bermain dan berekspresi menjadi terabaikan. Oleh karena itu, intervensi berbasis aktivitas bermain atau play-based intervention dipandang penting sebagai sarana untuk mendukung kesehatan mental dan pemulihan psikososial anak, selain memenuhi kebutuhan perkembangan mereka yang tertunda. Sementara itu, penelitian kerangka literatur dalam A Play-Based Intervention Framework for Childhood Language Development in War-Affected Children memperluas fokus intervensi bukan hanya dari sisi trauma dan emosional, tapi juga aspek pendidikan. Dalam hal ini, keterampilan bahasa dan perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi terintegrasi menggabungkan elemen bermain, musik, terapi, dan pendidikan bahasa, agar dampak negatif perang terhadap perkembangan anak bisa diminimalkan. Ketiga, pentingnya intervensi berbasis bermain juga didukung oleh bukti empiris bahwa play, ketika difasilitasi secara tepat, dapat memperbaiki kondisi mental dan kesejahteraan anak. Masuk pada bagian tujuan dari perkembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dampak konflik dan perang terhadap kondisi psikologis, perkembangan sosial, dan kemampuan bahasa anak-anak usia dini. Yang kedua, untuk mengkaji bagaimana intervensi berbasis bermain atau play-based intervention dapat membantu memulihkan kondisi emosional, psikososial, serta perkembangan bahasa anak-anak terdampak perang. Yang ketiga, untuk menjelaskan bentuk-bentuk penerapan play-based intervention, baik melalui aktivitas permainan, terapi bermain, maupun kegiatan interaktif lain yang mendukung perkembangan anak. Yang keempat, untuk mengevaluasi relevansi intervensi bermain sebagai pendekatan terpadu dalam pemulihan trauma serta pengembangan bahasa anak pada lingkungan yang penuh tekanan. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi terkait model intervensi berbasis bermain yang efektif diterapkan dalam kondisi pasca konflik dan pasca trauma. Masuk pada permasalahan, ada beberapa permasalahan yang akan kami selesaikan. Ada 4, yang pertama itu ada trauma psikososial dan gangguan emosional pada anak terdampak perang atau konflik. Yang kedua, deprivasi bahasa dan hambatan perkembangan bahasa atau language deprivation atau language deficit. Yang ketiga, kurangnya intervensi efektif dan terstruktur yang memadukan aspek bermain, bahasa, dan healing untuk anak terdampak perang. Yang terakhir, resiko jangka panjang. Jika tidak ada intervensi, kemampuan bahasa dan kesejahteraan psikososial bisa terganggu sampai masa remaja dan dewasa. Selanjutnya ada tinjauan kritis. Yang pertama menurut jurnal Multipath, yaitu menjelajahi intervensi berbasis permainan dengan anak yang terdampak perang. Dukungan jurnal ini memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai bentuk intervensi berbasis permainan yang digunakan pada anak terdampak perang. Lalu selanjutnya ada sanggahan atau kritik. Karena menggunakan Scoopy Review, artikel ini hanya menampilkan penelitian tanpa memancarkan kualitas metodologinya. Akibatnya, rekomendasi yang disampaikan tidak mempunyai dasar kekuatan bukti yang jelas. Selanjutnya, saran. Para penulis didorong untuk merangsang tinjauan sistematis atau meta-analisis untuk mengukur kekuatan bukti secara lebih ketat. Yang kedua, ada jurnal Wang, yaitu trauma pasca bencana dan penyembuhan budaya pada anak-anak dan remaja. Bukti dari gempa bumi Wenchuan. Dukungan artikel ini diberikan kontribusi penting mengenai bagaimana pendekatan seni dan penyembuhan berbasis budaya dapat mempercepat pemulihan psikologis bencana.
sanggahan kritik, fokus peneliti pada satu peristiwa bencana yaitu gempa Guangchuan membuat hasil tidak mudah digeneralisasikan ke konteks lain seperti perang, konflik, atau bencana non-alam. Saran diperlukan peneliti dilanjut dengan populasi dan lokasi yang berbeda agar lebih universal. Lalu yang ketiga ada Jurnal Maximov, yaitu terapi Hibuki sebagai metode dukungan psikologi terhadap trauma perang pada anak Ukraina. Dukungan studi ini menawarkan pendekatan inovatif melalui Hibuki terapi yang menggunakan boneka khusus untuk memberikan kenyamanan emosional bagi anak-anak korban perang. Sanggahan sampel penelitian berasal dari konteks perang Ukraina, sehingga hasilnya belum tentu cocok untuk populasi yang berbeda dengan latar budaya lain. Saran sangat penting melakukan penelitian lintas budaya untuk menguji apakah Hibuki terapi cocok digunakan dalam konteks trauma di negara ASEAN atau wilayah konflik lainnya. Selanjutnya, pada bab 2, deskripsi dan kelas keputusan akhir. Sistem pakar ini menghasilkan 3 jenis keputusan akhir yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi bentuk intervensi psikologis awal berdasarkan gejala emosional maupun perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak. Yang pertama ada Hibuki terapi. Terapi ini direkomendasikan ketika anak menunjukkan gejala cemas yang sangat tinggi atau panik, dengan menggunakan media boneka untuk membantu anak menurunkan kecemasan dan mengekspresikan emosi secara tidak langsung. Yang kedua, ada storytelling terapi. Terapi ini menunjukkan kepada kondisi anak jika tidak verbal, yaitu kesulitan untuk berbicara atau mengekspresikan pengalaman traumatis. Metode ini membantu anak mengolah kembali pengalaman bencana melalui narasi terstruktur. Yang ketiga, ada play terapi. Terapi bermain direkomendasikan kepada anak yang gejalanya dominan berada pada kategori perilaku seperti menarik diri atau gangguan tidur. Play-based interventions dapat membantu anak kembali mengembangkan rasa aman dan stabilitas emosional. Selanjutnya, N-OR-GRAP system. Pada sistem ini membahas mengenai diagnosis jenis trauma pada anak. Misalnya, contoh di sini, ketika anak mengalami gejala cemas, maka ia mengalami trauma emosional dan membutuhkan storytelling terapi. Ketika anak mengalami gejala menangis sambil memegang objek dan mencari pelukan atau kenyamanan, maka ia mengalami trauma rasa aman dan membutuhkan Hibuki terapi. Ketika anak mengalami gejala takut, maka ia mengalami trauma emosional dan membutuhkan Hibuki terapi. Ketika anak mengalami gejala sulit tidur, ia mengalami trauma emosional dan membutuhkan play terapi. Kemudian ketika anak mengalami regresi, menarik diri dan tidak mau bermain, maka ia mengalami trauma perilaku atau sosial dan membutuhkan play terapi. Kemudian daftar rule yang dihasilkan dari N-OR-GRAP. Yang pertama, rule 1, if anak mengalami trauma emosional and menunjukkan gejala cemas, then terapi yang disarankan adalah storytelling terapi. CF-nya 0,8. Kemudian rule 2, if anak mengalami trauma rasa aman and anak mengalami menangis sambil memegang objek, then terapi yang disarankan adalah Hibuki terapi. CF 0,9. Rule 3, if anak mengalami trauma rasa aman and anak mencari pelukan atau kenyamanan, then terapi yang disarankan adalah Hibuki terapi dan CF 0,85. Rule 4, if anak mengalami trauma emosional and anak menunjukkan rasa takut, dan terapi yang disarankan adalah Hibuki terapi, CS 0,75. Rule 5, if anak mengalami trauma emosional and anak mengalami sulit tidur, dan terapi yang disarankan adalah play terapi, CF 0,7. Kemudian rule 6, if anak mengalami trauma perilaku atau sosial and anak mengalami regresi, dan terapi yang disarankan adalah play terapi, CF 0,85. Rule 7, if anak mengalami trauma perilaku atau sosial and anak menarik diri, dan terapi yang disarankan adalah play terapi, CF 0,8. Kemudian rule 8, if anak mengalami trauma perilaku atau sosial and anak tidak mau bermain, dan terapi yang disarankan adalah play terapi, CF 0,9. Masuk pada bab 3, yaitu pengujian sistem.
Di sini ada kode prolog yang kita gunakan. Dan untuk penjelasannya, program sistem Pakar ini dimulai dari perintah Go dengan 0 parameter yang berfungsi sebagai titik awal menjalankan program. Setelah itu, predikat hipotesis atau trauma digunakan untuk memproses data gejala yang dimasukkan dan menentukan jenis trauma yang dialami anak. Kemudian ada hasil diagnosis kemudian ditampilkan menggunakan write dengan 1 parameter dengan NL dengan 0 parameter agar output dapat dibaca dengan jelas. Selanjutnya, predikat tampilan terapi dengan 0 parameter berfungsi untuk menampilkan terapi yang sesuai dengan hasil diagnosis tersebut. Terakhir, undo dengan 0 parameter digunakan untuk menghapus fakta sementara yang tersimpan, sehingga program dapat dijalankan kembali untuk kasus berikutnya, tanpa gangguan dari data sebelumnya. Masuk pada uji program sistem Pakar, pada kasus pertama, anak menunjukkan gejala cemas dan regresi, sementara gejala takut tidak, sehingga sistem hanya mengaktifkan rule trauma emosional. Karena kesimpulan didukung oleh satu rule yang relevan, maka nilai certainty factor atau CF-nya diambil langsung dari nilai keyakinan rule tersebut, yaitu 0,8. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan yang cukup tinggi bahwa anak mengalami trauma emosional berdasarkan gejala yang muncul, tanpa perlu dilakukan penggabungan CF dengan rule lain. Kasus yang kedua, anak mengalami cemas, takut, dan sulit tidur. Karena ada beberapa gejala yang sama-sama mengarah ke trauma emosional, sistem menggabungkan nilai CF dari gejala-gejala tersebut. Hasil penggabungan menghasilkan nilai CF sebesar 0,985, yang berarti sistem sangat yakin bahwa anak mengalami trauma emosional. Selanjutnya, pada kasus ketiga, anak menangis sambil memegang objek dan mencari pelukan atau kenyamanan. Kedua gejala ini menunjukkan trauma rasa aman, sehingga sistem menggabungkan nilai CF dari dua rule yang sesuai. Nilai CF akhir sebesar 0,985 menunjukkan bahwa sistem sangat yakin anak mengalami trauma rasa aman. Selanjutnya, pada kasus keempat, seluruh gejala bernilai 0, yaitu cemas, regresi, menangis, dan menarik diri. Karena tidak ada satupun gejala yang memenuhi aturan pada sistem, maka tidak ada rule yang dapat diaktifkan. Oleh karena itu, sistem menyimpulkan bahwa trauma tidak teridentifikasi dengan nilai certainty factor atau CF sebesar 0, yang berarti sistem tidak memiliki keyakinan adanya trauma pada kasus ini. Selanjutnya, kasus 5. Pada kasus 5, anak menunjukkan gejala menangis, yang artinya ya, menarik diri, ya, dan tidak mau bermain, ya. Sementara gejala lain bernilai tidak. Kombinasi gejala ini mengarah pada trauma perilaku sosial, sehingga beberapa gejala pendukung digabungkan untuk menghitung nilai certainty factor. Hasil penggabungan CF menghasilkan nilai 0,98 yang menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi bahwa anak mengalami trauma perilaku sosial. Lalu selanjutnya ada kasus 6. Pada kasus 6, anak hanya menunjukkan gejala menangis, yang artinya ya, sedangkan gejala lain seperti cemas, regresi, mencari pelukan, dan menarik diri bernilai tidak, karena gejala yang muncul tidak cukup untuk memenuhi aturan trauma tertentu. Maka tidak ada rule yang aktif. Oleh sebab itu, sistem menyimpulkan trauma tidak teridentifikasi dengan nilai certainty factor atau CF sebesar 0. Selanjutnya, pada kasus 7, gejala yang mulai adalah rasa cemas, tidak, dan regresi, tidak, sehingga tidak ada gejala yang memenuhi aturan untuk trauma emosional, karena tidak ada rule yang dapat diaktifkan berdasarkan data tersebut. Sistem tetap menampilkan kesimpulan trauma emosional, tetapi dengan nilai certainty factor atau CF sebesar 0, dan menunjukkan bahwa setiap sistem tidak memiliki keyakinan terhadap diagnosis trauma pada kasus ini. Pada kasus 8, anak menunjukkan gejala cemas iya dan regresi iya, sedangkan gejala takut tidak. Gejala-gejala ini memenuhi aturan untuk trauma emosional, sehingga sistem menggunakan nilai CF dan rule yang sesuai. Karena hanya satu rule yang aktif, maka nilai CF yang dihasilkan adalah 0,8, yang menunjukkan bahwa sistem cukup yakni mengalami trauma emosional berdasarkan gejala yang muncul.
Selanjutnya, konklusi dan penjelasan yang dihasilkan dari setiap kasus proses inferensi berdasarkan rule yang dibangun. Yang pertama, konklusi trauma emosional. Rule yang digunakan adalah trauma emosional, verifi cemas, verifi takut, verifi sulit tidur. Kemudian trauma emosional, verifi regresi. Lanjut ke proses inferensi. Yang pertama, sistem memulai dengan hipotesis trauma emosional. Yang kedua, sistem memverifikasi gejala cemas. Yang ketiga, sistem memverifikasi gejala takut. Yang keempat, sistem memverifikasi gejala sulit tidur. Dan yang kelima, semua kondisi pada rule pertama terpenuhi sehingga rule bernilai benar. Alasan konklusi yaitu sistem menyimpulkan trauma emosional karena indikator gangguan emosional anak terpenuhi sesuai rule yang dibangun. Konklusi kedua, yaitu trauma perilaku atau sosial. Rule yang digunakan adalah trauma perilaku sosial, verifi menarik diri, verifi tidak mau bermain. Proses inferensi, yang pertama, sistem mengajukan hipotesis trauma perilaku atau sosial. Yang kedua, sistem memverifikasi gejala menarik diri. Yang ketiga, sistem memverifikasi gejala tidak mau bermain. Dan yang keempat, kedua kondisi terpenuhi. Alasan konklusi yaitu sistem menyimpulkan trauma perilaku atau sosial karena perubahan perilaku sosial anak sesuai sepenuhnya dengan rule yang ditetapkan. Yang ketiga, konklusi ketiga, trauma rasa aman. Rule yang digunakan, trauma rasa aman, verify menangis sambil memegang objek, verify mencari pelukan kenyamanan. Proses inferensi yang pertama, sistem memulai inferensi dari hipotesis trauma rasa aman. Kedua, sistem memverifikasi gejala menangis sambil memegang objek. Ketiga, sistem memverifikasi gejala mencari pelukan kenyamanan. Dan keempat, kedua gejala terpenuhi. Alasan konklusi, sistem menyimpulkan trauma rasa aman karena anak menunjukkan perilaku ketergantungan dan pencarian kenyamanan sesuai dengan rule yang dibangun. Konklusi keempat, trauma tidak teridentifikasi. Rule yang digunakan, hipotesis tidak teridentifikasi. Proses inferensi, sistem yang pertama, sistem mencoba seluruh hipotesis trauma. Trauma emosional, trauma perilaku atau sosial, dan trauma rasa aman. Kedua, tidak ada satupun rule yang premisnya terpenuhi sepenuhnya. Dan ketiga, sistem mencari rule default. Alasan konklusi, sistem menyimpulkan trauma tidak teridentifikasi karena tidak ada kombinasi gejala yang sesuai dengan basis pengetahuan yang tersedia. Selanjutnya, perhitungan nilai CF. Yang pertama ada CF untuk satu gejala, CF hasil sama dengan CF rule, X CF fakta. Yang kedua ada CF gabungan, yaitu CF kombin, CF1 plus CF2 X 1 CF1. Lalu selanjutnya kita menggunakan daftar pustaka dari Moody Park J, Renshaw-Ki, and Person G. Yang kedua dari Wang Di, NUX. Yang ketiga dari Maximov, DS Main. Berikut ini lampiran yang kita lampirkan, yaitu kode prolog. Dan juga hasil pengujiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.